Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya di suasana yang mendung ini. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan tidak henti-hentinya mengupdate berita terbaru ya, tentunya di channel kesayangan kita ini. Jadi judul videonya ini cukup menarik ya. Ini terkait dengan salah satu info penting untuk pelamar P3K Guru di tahun 2022, khususnya prioritas 1 sekolah induk non induk terkait formasi penempatan ya di SSCASN 2022, dan dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu CNN. Di situ kami mendapatkan sebuah artikel ya, bahwasanya Kemendikbud mengungkap bahwasanya ada dua pola rekrutmen P3K di tahun 2022. Nah, sekiranya kira-kira bagaimana informasinya? Stay terus ya, kita akan langsung to the point ke informasinya. Nah, di sini dilansir di salah satu media elektronik, ini cukup terkenal ya medianya. Itu salah satu media yang cukup terbesar di Indonesia juga, CNN Indonesia, yang logo merah ini, kemudian ada tulisan CNN Indonesia. Di situ ada artikel ya per Sabtu 24 September ya 2022. Di situ dikatakan Kemendikbud mengungkap pola rekrutmen P3K Guru di tahun 2022. Tentunya ini menjadi salah satu berita yang cukup menarik sih ya menurut admin pribadi, bahwasanya dengan adanya ungkapan dari Kemendikbud bahwa ada pola rekrutmen, ini tentunya hal yang sangat strategis yang mungkin saja ya bisa berpotensi meluluskan banyak guru honorer menjadi ASN P3K ya. Nah, di sini kita bisa langsung to the point ya. Kita lihat artikelnya seperti apa. Nah, di sini dilansir di CNN Indonesia, tulisannya agak kecil ya, tidak apa-apa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyebutkan bahwa ada dua pola ya untuk rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru tahun 2022. Nah, hal ini langsung diutarakan oleh Prof Nunuk, Bapak Ibu ya, Profesor Nunuk PLT Dirjen GTK ya. Nah, jadi Prof Nunuk ini untuk sementara menjadi pelaksana tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Beliau mengatakan ya, ada dua pola ya, pola yakni pola tertutup dan pola terbuka ya. Nah, di sini pada pola tertutup pemerintah akan menyeleksi guru P3K bagi rombongan belajar, rombel atau kelas yang sudah terisi oleh guru non ASN. Jadi kalau admin maknai atau artikan ya secara bahasa yang sederhana, bahwa kalau dikatakan pola tertutup, ini berarti diperuntukkan bagi guru pengunci formasi di sekolah induk ya. Ini menurut admin pribadi ya. Nah, kenapa admin katakan seperti itu? Karena di sini dikatakan pemerintah akan menyeleksi guru P3K bagi rombongan belajar ya, atau kelas yang sudah terisi oleh guru non ASN. Berarti sudah diterisi oleh guru non ASN, berarti itu dikatakan adalah pengunci formasi di masing-masing sekolah induk. Nah, seperti itu ya. Artinya sudah ada guru di situ. Nah, ini langsung juga diutarakan oleh Prof Nunuk dalam silaturahmi Merdeka yang disiarkan daring pada Kamis tanggal 22 bulan 9 tahun 2022. Nah, kemudian bagaimana dengan pola terbuka? Kalau pola terbuka, Kemendikbud akan menyeleksi guru P3K untuk rombongan belajar yang belum memiliki guru non ASN. Berarti ini ya, untuk pola terbuka berarti bisa dimasuki oleh guru-guru dari luar sekolah induk itu. Artinya apabila ada guru lulus PG yang kemungkinan tidak memiliki formasi di sekolah induknya, itu bisa diisi, bisa melamar ke sekolah lain yang memang masih sangat kurang guru. Nah, ini menurut pengertian ya yang saya coba maknai ya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya makna tersendiri, silahkan komen saja di kolom komentar ya. Nah, jadi di sini atau rombel yang masih kosong. Adapun 3 prioritas pelamar P3K Guru itu sebenarnya sudah diatur Bapak Ibu ya dalam Juknis P3K tahun 2022, yang mana prioritas pertama merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi untuk jabatan fungsional guru 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas tetapi belum mendapatkan formasi. Kemudian ada yang dikatakan prioritas kedua, itu adalah THK2 yang tidak termasuk dalam THK2 pada kategori pelamar prioritas 1. Kemudian yang ketiga adalah
Prioritas ketiga merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Itu ya prioritas ketiga. Jadi Bapak Ibu harus pahami dulu, ketika guru honorer negeri ya, honorer negeri itu tercatat di Dapodik minimal 3 tahun terakhir atau minimal 3 tahun ke atas, meskipun sekalipun ya dia tidak sempat ikut P3K di tahun kemarin, berarti dia ketika mendaftar akan langsung masuk dalam kategori prioritas ketiga. Nah, itu yang admin katakan kemarin, bahwa guru honorer negeri dan THK 2 itu punya keistimewaan dibandingkan lulusan PPG dengan guru swasta. Nah, itu yang bedakan ya. Sebenarnya sama-sama punya keistimewaan, tetapi tidak bisa kita pungkiri ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan Kemenpan RB ya telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan ASN nasional pada tahun 2022 level P3K. Dari jumlah itu sebanyak 319.716 lowongan dibuka khusus untuk P3K guru. Jadi untuk formasi guru secara nasional itu hanya berjumlah 319.716, yang mana sudah ada 134 ribuan 134.000 lebih ya yang dipastikan diangkat pada tahun 2022 ini. Seperti itu ya. Jadi ini berita ya terkait pola terbuka dan pola tertutup itu langsung diambil di CNN ya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu perlu perhatikan juga ya terkait penempatan guru yang sudah lolos passing grade. Itu sangat simpel Bapak Ibu ya. Anggaplah Bapak Ibu itu mendapatkan kuota formasi. Nah, anggaplah yang lebih pasti ya pengunci formasi di sekolah induk. Misalkan ya Bapak Ibu pengunci formasi di sekolah induk, ketika Bapak Ibu login di sscisnbkn.co.id, posisi Bapak Ibu itu adalah prioritas 1. Ketika sudah login, maka akan langsung muncul penempatan bagi guru yang mendapatkan kuota formasi baik induk maupun non induk. Ketika ada penempatan yang muncul, berarti secara otomatis Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah tersebut, mengisi formasi di sekolah tersebut. Itu by system ya, by system. Bapak Ibu akan mengabdi di situ. Nah, selanjutnya setelah ada penempatan maka akan langsung proses pemberkasan. Tidak banyak, tidak bertele-tele Bapak Ibu ya. Di sini prosesnya cuma 4: login, penempatan, pemberkasan, diangkat menjadi ASN sekaligus bertugas di sekolah penempatan. Nah, itu ya, ini yang luar biasa bagi guru yang akan mendapatkan formasi nantinya pada saat login di SSCSN yang kemungkinan antara bulan Oktober ya, mudah-mudahan di bulan Oktober atau November ya, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu juga ketahui bahwasanya terkait dengan guru lulus PG itu tadi yang admin jelaskan adalah ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan ketika mendapatkan formasi baik induk maupun non induk. Ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan formasi, posisinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu login di SSCSN akan muncul ya belum mendapatkan penempatan, atau istilahnya ada keterangan yang menandakan Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan. Kalau posisinya seperti itu, maka sebagai guru lolos PG itu akan ada 2 tawaran melalui SSCSN Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu memilih bersedia menyetujui belum mendapatkan penempatan atau atau mengklik tidak dengan catatan turun prioritas. Ketika Bapak Ibu turun prioritas, maka Bapak Ibu akan P1 ke P2 atau ke P3, sehingga Bapak Ibu bisa memilih formasi di observasi sesuai dengan tempat tugas. Nah, tapi ketika Bapak Ibu bersedia untuk tetap menjadi guru honorer, maka Bapak Ibu akan tetap berada di sekolah induk Bapak Ibu sampai menunggu ada penempatan yang admin tidak tahu sampai kapan baru ada penempatan. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak mungkin ya guru-guru yang akan memilih turun prioritas, tetapi ada juga yang mungkin rela untuk menunggu sampai kapan untuk diangkat ya. Tapi mudah-mudahan secepatnya. Seperti itu. Kemudian, nah ini ketika Bapak Ibu turun prioritas, maka nantinya Bapak Ibu bisa jadi akan menjadi P2 atau P3, tergantung. Misalkan THK 2 PG turun prioritas, berarti Bapak Ibu P2. Kalau P1 guru negeri PG turun prioritas, berarti Bapak Ibu prioritas 3. Alurnya seperti ini: login, pemilihan formasi,
kemudian seleksi administrasi, sangga administrasi, pengumuman seleksi, seleksi kompetensi, sangga kompetensi, dan pengumuman. Kemudian yang paling menentukan adalah guru dengan nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Ya, ingat ya, Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induk mengisi formasi sebagai P2 dan P3 menjadi ASN apabila selama di sekolah tersebut masih ada kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Oke ya, mungkin apa namanya? Nah, seperti ini ya. Ini proses pendaftarannya, tetapi Bapak Ibu harus memvalidkan data dulu. Data Dapodik harus valid, kemudian data Dukcapil, karena nantinya sistem akan secara otomatis mendeteksi apakah Bapak Ibu P1, P2, P3 atau pelamar umum. Oke? Mungkin cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.